Dalam kehampaan, sosok yang memancarkan aura kaisar yang menakutkan perlahan berjalan turun dari atas dan memadat di tempat kejadian. Tekanan mengerikan dari kaisar menyapu, seperti lautan badai, menyebabkan seluruh formasi Gunung Huangquan naik dan turun sedikit. Merasakan aura menakutkan ini, banyak pria kuat yang hadir dengan tergesa-gesa memberi hormat dengan hormat, tidak lagi sembrono seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Kaisar Yanpo telah memimpin Gunung Huangquan dan telah menetapkan otoritas absolut hingga mengeluarkan perintah dan larangan. Justru karena itulah, di bawah kepemimpinan Kaisar Yanpo, Gunung Huangquan mampu bertahan sampai sekarang tanpa dilanggar. Di saat krisis, pemimpin absolut adalah landasan untuk melawan musuh asing. Apa? Kaisar, gumam Wan Gu Mingzu mendongak dengan rasa ingin tahu, setelah melihat wajah sosok itu, pupil matanya menyusut dan mulutnya terbuka, menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dia percayai. Kamu, ucap Wan Gu Mingzu tampak kusam, menatap semua orang yang hadir, mengedipkan mata, lalu menatap Kaisar Yanpo, dan tergagap, Yanzi kecil, kamu sebenarnya telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Kaisar Agung yang dibicarakan orang-orang ini sebelumnya ternyata itu kamu. Ucap Wan Gu Mingzu tampak terkejut pada awalnya, dan kemudian bersemangat. Dalam perubahan matanya, ada jejak ketidakpercayaan, jejak kegembiraan, jejak kelegaan, dan emosi yang sangat kaya. Saat ini, dia seperti orang tua yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa pengikut kecil yang mengikutinya saat itu sekarang adalah pemilik tanah yang kaya. Perasaan itu sangat menarik perhatian. Namun, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Gunung Huangquan terdiam sesaat setelah mendengar gelar Kaisar Yanpo dari Wan Gu Mingzu. Antara langit dan bumi, Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Xiao Yanzi, gumam semua orang kuat memandang leluhur Wan Gu Ming dengan kaget. Orang ini berani memanggil Kaisar Yanpo seperti ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak peduli apa statusmu di masa lalu, sekarang Kaisar Yanpo telah menerobos ke ranah Kaisar Agung, ini tidak cocok disebut Xiao Yanzi bukan? Mata Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya langsung menunjukkan kegugupan. Mereka memandang Wan Gu Mingzu dan buru-buru memarahi, Wan Gu, jangan kasar kepada Kaisar Yanpo. Apa? Jangan kasar pada Kaisar. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Siapa ini? Kalau bukan Xiao Yanzi. Hahaha, oke. Ucap Wan Gu Mingzu diingatkan seperti ini, tapi bukan hanya dia tidak menunjukkan ada kegugupan di wajahnya, sebaliknya, dia terbang dengan penuh semangat di depan Kaisar Yanpo. Dia tertawa keras dan menatap Kaisar Yanpo terus-menerus. Dia tersenyum, tetapi matanya tiba-tiba berkedip. Ruangan itu lembab, dan dua garis air mata berlumpur mengalir dari sudut matanya. Xiao Yanzi, ini benar-benar kamu, bagus sekali, Ucap Wan Gu Mingzu tersedak, menyeka air mata dari sudut matanya, dan menepuk bahu Kaisar Yanpo dengan tangan besarnya di hadapan semua orang. Dia berkata sambil menangis, itu benar-benar kamu, bocah nakal, kamu benar-benar berhasil menembus Kaisar Agung, bagus sekali. Ya, Kaisar Agung memiliki seorang ratu, dan Kaisar Agung akhirnya memiliki seorang ratu. Saat ini, Wan Gu Mingzu tidak bisa berhenti menangis. Ketika dia berbicara tentang kedalaman cinta, air matanya mengalir seperti manik-manik yang pecah. Saya pikir saat itu, ketika saya bertarung demi Kaisar Agung dan meninggal secara tragis, saya hampir kehilangan jiwa saya. Setelah tertidur selama bertahun-tahun, saya akhirnya memadatkan jiwa saya dan terlahir. Kembali, saya telah kehilangan semua harapan, berpikir bahwa Kaisar Gunung Huangquan sudah runtuh. Saya tidak pernah menyangka bukan hanya Gunung Huangquan itu aman dan sehat. Yanzi kecil, kamu telah memasuki alam Kaisar Agung. Tidak sia-sia aku selalu mengucapkan kata-kata baik untukmu di depan Kaisar, jadi kamu akhirnya mencapai apa yang kamu inginkan hari ini. Di hadapan semua orang, Wan Gu Mingzu menangis. Dia berbaring di atas Kaisar Yanpo, menangis seperti anak kecil, air matanya langsung membasahi kerah Kaisar Yanpo. Mata Kaisar Yanpo bergerak-gerak dan dia berharap bisa menjatuhkan Wan Gu Mingzu saat itu juga. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak pernah membayangkan akan terjadi pemandangan seperti itu sebelum dia keluar? Penguasa lainnya,
Raksasa Lao Mo, dan yang lainnya semuanya menatap kosong, mulut mereka sedikit terbuka, sedikit linglung. Mereka melihat Wan Gu Mingzu memeluk Kaisar Yanpo dengan erat, menangis dengan keras, dan berkata dengan emosional, Yanzi kecil, apakah kamu ingat? Saat itu, kamu akan mengakui Kaisar sebagai ayah angkatmu. Kaisar tidak menerimanya pada awalnya. Aku setuju, dan kemudian aku melihat kamu masih setia dan telah meyakinkan Kaisar beberapa kali. Saya memang benar. Baiklah, baiklah. Kaisar Agung, Yanzi kecil, Anda sebenarnya adalah orang pertama di antara kami yang melangkah ke alam Kaisar Agung. Sebagai seorang tetua, saya sangat senang melihat Anda. Saya sangat senang. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Wan Gu, saya sendiri tidak menjadi Kaisar Agung, tetapi saya benar-benar memupuk seorang Kaisar Agung. Hahaha, pernahkah kamu melihat itu? Saat itu aku mengatakan bahwa Xiao Yanzi pasti punya masa depan. Oke, bagus sekali. Ucap Wan Gu Mingzu terus menatap Kaisar Yanpo, wajahnya memerah karena kegembiraan. Emosi tulus semacam itu mengejutkan semua pembudidaya hantu di Gunung Huangquan. Mereka tidak lagi terkejut dengan perilaku Wan Gu Ming yang tidak terkendali di depan leluhurnya, tetapi jatuh ke dalam suasana sedih dan gembira. Ternyata leluhur Wan Gu Ming sebenarnya sangat baik kepada Kaisar Yanpo saat itu. Ternyata Wan Gu Mingzu sangat peduli terhadap Gunung Huangquan dan semua orang selama bertahun-tahun menghilang. Pantas saja Wan Gu Mingzu bersikap seperti ini setelah bertemu Kaisar Yanpo. Cinta itu dalam dan kebenaran itu dalam, cinta itu dalam dan kebenaran itu berat. Pada saat ini, semua orang merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Aku tidak pernah menyangka akan ada perasaan tulus seperti itu di tempat seperti dunia bawah. Tempatku di dunia bawah memang merupakan tempat paling penuh kasih sayang di seluruh dunia bawah. Tanpa disadari, mata banyak pembudidaya hantu di Gunung Huangquan menjadi basah. Mereka memandang Wan Gu Mingzu dan Kaisar Yanpo berpelukan erat, dan sangat tersentuh oleh emosi mereka. Bahkan mata Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya sedikit merah. Orang tua ini, masih sangat heroik, dan masih terikat pada cinta dan keadilan. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berubah sama sekali. Banyak orang diam-diam menyeka air mata mereka. Kaisar Yanpo awalnya menolak godaan leluhur Wan Gu Ming untuk memeluknya, tetapi melihat leluhur Wan Gu Ming semakin dibesar-besarkan, jika dia terus berbicara seperti ini, dia takut pihak lain akan mengatakan bahwa dia tidak mengakui Kaisar Yuming sebagai ayah. Dalam sekejap, aura Kaisar yang menakutkan keluar dari tubuh Kaisar Yanpo, dan dengan cepat mendorong Wan Gu Mingzu menjauh. Dia mengerutkan kening dan menatap leluhur Wan Gu Ming, dan berkata dengan suara yang dalam, "Leluhur Wan Gu Ming, selamat datang kembali di Gunung Huangquan, tapi kemana saja kamu selama ini? Mengapa tidak ada kabar? Kamu perlu untuk menjelaskan hal ini kepada semua orang." Ucap Kaisar Yanpo memandang leluhur Wan Gu Ming dengan dingin. Jika leluhur Wan Gu Ming ini terus berbicara, keagungan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun mungkin akan hancur. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi situasi di dunia bawah telah bergejolak dalam beberapa tahun terakhir. Yang Mulia telah hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu tiba-tiba muncul, itu terlalu aneh. Tidak peduli apa yang terjadi, alasannya adalah, kami perlu mengidentifikasinya dengan hati-hati, saya harap Anda mengerti. Ucap Kaisar Yanpo menatap leluhur Wan Gu Ming dengan nada yang dalam. Dan tindakan Kaisar Yanpo ini langsung menyadarkan semua orang yang hadir dari emosi emosional sebelumnya. Memang, dalam tahun-tahun kekacauan di dunia bawah, mereka berhasil mempertahankan Gunung Huangquan. Leluhur Wan Gu Ming, yang telah lama hilang, tiba-tiba kembali. Identitas dan pengalamannya harus diselidiki dengan jelas, kalau Kaisar Yama dan Wu Yue Ming masuk. Jika mereka adalah mata-mata Kaisar, bukankah ketekunan mereka selama bertahun-tahun telah gagal? Dalam sekejap, Kaisar Yanpo mendapatkan kembali kendali atas inisiatif tersebut dan mengembalikan emosi semua orang. Namun, menghadapi nada dan tatapan acuh tak acuh Kaisar Yanpo, bukannya merasa malu atau tidak puas sama sekali, wajah Wan Gu Mingzu langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kelegaan. Oke, dia memang pria yang aku optimis saat itu. Ucap Wan Gu Mingzu menyeka air mata dari sudut matanya dan menyeringai.
Itu adalah senyuman lega dan kepuasan, Xiao Yanzi, tidak heran kamu telah mampu melakukannya selama bertahun-tahun. Menjaga Gunung Huangquan sangat baik. Saya tahu Anda bersemangat dan bahagia melihat saya, tetapi betapapun besarnya situasi, Anda harus tetap tenang, karena hanya dengan bersikap tenang Anda tidak dapat melakukan kesalahan, mempertahankan Gunung Huangquan, dan mempertahankan warisan Kaisar. Ucap Wan Gumingzu mengangguk berulang kali, memandang Kaisar Yanpo seolah-olah memandang dirinya sebagai anak yang sudah dewasa. Oke, Yanzi kecil, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan cinta yang kuberikan padamu saat itu tidak sia-sia. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melihat ke semua orang. Saat berikutnya, aura menakutkan muncul di tubuhnya, mengaduk langit. Wan Gumingzu berkata kepada semua orang dengan nada yang dalam, sekarang dunia bawah sedang dalam kekacauan. Semua orang tidak boleh mempermalukan Xiao Yanzi, dan jangan memiliki pendapat sedikit pun karena sikapnya terhadap saya. Karena saya tahu kegembiraan batin dan kejutan batinnya. Dalam hatinya, dia mengenali saya sebagai seorang penatua, tetapi demi masa depan Gunung Huangquan dan keselamatan semua orang, dia harus melakukan ini. Sebagai seorang tetua, aku tidak bisa menyusahkannya. Saya, leluhur Wan Guming, adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Aku bisa dianggap sebagai tokoh veteran di Gunung Huangquan dalam hal senioritas. Ada banyak leluhur yang hadir. Banyak juga teman lama saya, dan banyak junior saya, bahkan banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu. Bagi mereka yang ada di sini, saya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa Anda telah bekerja keras. Ucap Wan Gumingzu membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Untuk membuktikan identitas saya, sekarang saya akan langsung mempersembahkan jiwa saya kepada semua orang. Baik yang hadir adalah teman lama atau junior saya menyambut semua orang untuk memeriksa saya dan memverifikasi identitas saya yang sebenarnya. Setelah kata-kata itu terucap, leluhur Wan Guming secara paksa memisahkan jiwanya dari tubuh fisik yang semula menangkap Raja Hantu Sesen Ming dan kemudian memadatkannya. Tengkorak kristal berwarna cerah dan transparan muncul di depan semua orang, memantulkan langit.